Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Irmayanti dengan NIM 2006 0211 0087 dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, materi teosofi tentang zuhud dan gaya hidup minimalis. Pengertian zuhud. Zuhud secara etimologis berarti raghoba an syai'in wa tarakahu. Yang berarti tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Zahada fid dunya berarti mengosongkan diri dari suatu kesenangan dunia untuk ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut zahid, zuhdan, atau zahidun. Zahidah jamaknya zuhdan, yang artinya kecil atau sedikit. Selain itu, secara definisi berarti berpaling dari sesuatu, meninggalkannya karena kehinaannya, atau karena kekesalan kepadanya, atau untuk membunuhnya. Nah, jika dikatakan zuhud fid dunya, artinya meninggalkan hal-hal yang halal dari dunia karena takut hisabnya, dan meninggalkan yang haram dari dunia itu karena takut pada siksanya. Tazahada artinya menjadi orang zuhud dan ahli ibadah. Az-zahid adalah ahli ibadah, bentuk jamaknya dari zuhad wa zuhad. Lafaz az-zahada fi asyail adalah kebalikan dari kesenangan kepadanya, ridho kepada yang sedikit dan jelas kehalalannya, meninggalkan yang lebih dari itu karena Allah semata. Nah, kira-kira seperti itulah pengertian zuhud jika dititik dari makna kata zahada. Zuhud secara terminologis menurut Ibnu Jauzi merupakan ungkapan tentang pengalihan keinginan dari suatu kepada sesuatu yang lain yang lebih baik darinya. Syarat sesuatu yang tidak disukai haruslah berupa sesuatu yang memang tidak disukai, dengan pertimbangan tertentu. Siapa yang tidak menyukai sesuatu yang bukan termasuk hal disenangi dan dicari jiwanya, tidak harus disebut sebagai orang yang zuhud, seperti orang yang tidak memakan tanah, yang tidak dapat disebut sebagai orang zuhud. Jadi zuhud itu bukan hanya sekedar meninggalkan harta dan mengeluarkannya dengan sukarela ketika badan kuat dan ada kecenderungan hati kepadanya. Tetapi zuhud ialah meninggalkan dunia karena didasarkan pengetahuan tentang kehinaannya jika dibandingkan dengan nilai akhirat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, az-zuhud adalah menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat, entah karena memang tidak ada manfaatnya, atau karena keadaannya tidak diutamakan. Karena ia dapat menghilangkan sesuatu yang lebih bermanfaat, atau dapat mengancam manfaatnya, entah itu manfaat yang sudah pasti, maupun manfaat yang belum pasti. Zuhud di dunia merupakan kebodohan. Itu menurut Ibnu Taimiyah.
Selanjutnya, hakikat zuhud. Hakikat zuhud yaitu menolak sesuatu dan mengandalkan yang lain. Jadi barang siapa yang meninggalkan kelebihan dunia dan menolaknya dengan selalu berharap pada kehidupan akhirat, maka ia disebut zahid di dunia. Adapun derajat tertinggi zuhud ialah bila ia tidak menginginkan segala sesuatu selain Allah. Nah, zuhud juga harus disertai dengan pengetahuan bahwa akhirat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Macam-macam zuhud, menurut Ibnu Qayyim, zuhud ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah zuhud dalam hal yang haram, yang hukumnya adalah fardu ain. Yang kedua, zuhud dalam hal yang subhat. Nah, zuhud dalam hal yang subhat ini tergantung kepada tingkatan-tingkatan subhat. Jadi apabila subhat itu lebih kuat, maka ia lebih dicondongkan kepada hukum yang wajib. Tetapi jika ia lemah, ia lebih dicondongkan kepada sunnah. Yang ketiga, zuhud dalam hal-hal yang berlebih, yaitu zuhud dalam hal-hal yang tidak dibutuhkan, yaitu berupa perkataan, pernyataan, pertemuan, zuhud di tengah manusia, zuhud terhadap diri sendiri, sehingga ia menganggap diri sendiri hina karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, zuhud yang menghimpun semua itu, yaitu zuhud dalam perkara selain Allah. Zuhud yang paling baik ialah menyembunyikan zuhud itu sendiri, dan zuhud yang paling berat ialah zuhud dalam perkara yang menjadi bagian diri sendiri. Jadi barang siapa yang menjual dunia dengan akhirat, berarti ia zuhud terhadap dunia. Dan barang siapa yang menjual akhirat dengan dunia, berarti ia pun zuhud, namun zuhudnya terhadap akhirat. Tingkatan-tingkatan zuhud. Yang pertama, seseorang yang zuhud terhadap dunia, meskipun ia menginginkannya dan hatinya condong kepadanya, dia menahan dan memerangi perasaan tersebut. Nah, inilah yang dinamakan mutazahid atau orang yang berusaha zuhud. Yang kedua, orang yang meninggalkan dunia dengan kemauan sendiri, tanpa berperang pada perasaan cinta dunia. Karena dunia dianggapnya lebih hina dibandingkan dengan sesuatu yang dia inginkan. Ia zuhud terhadap dunia karena melihat akhirat lebih. Akhirat seperti seseorang yang meninggalkan keuntungan 1 dirham demi memperoleh yang 2 dirham. Yang ketiga, orang yang zuhud meninggalkan dunia atas kemauannya sendiri dan ia tidak menganggap dirinya telah meninggalkan sesuatu yang berharga. Perilaku zuhud, orang yang zuhud bukanlah suatu pribadi yang lemah yang hidup di bawah perintah para penyembah dunia dan terkadang mengharapkan sisa-sisa makan mereka. Mereka sama sekali tidak merasa takut apabila berpisah dengan dunia. Mereka tidak terpengaruh dengan berkurang dan bertambahnya dunia. Sehingga mereka termasuk orang yang dipenuhi sifat berani, bebas dan merdeka. Seorang yang bertakwa dan menjaga kehormatannya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perbandingan antara dunia dan akhirat. Antara lain dinyatakan bahwa perbandingan antara keduanya bagaikan seseorang yang mencelupkan jari-jarinya ke dalam lautan. Jadi dunia bagaikan air yang melekat pada jari-jari tersebut. Namun beliau tidak menganjurkan untuk meninggalkan dunia karena yang disebut zuhud bukan berarti menghalalkan yang haram dan meremehkan harta. Akan tetapi zuhud mempunyai arti tebalnya kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa yang telah ada di tangannya.
Yang terakhir, gaya hidup minimalis. Seperti gaya hidup yang sederhana, tidak menuntut apa yang kita tidak punya. Dan yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Tidak selalu mengeluh. Jadi apapun yang telah Allah berikan, tetap mensyukuri. Tidak menuntut, ya Allah, kok gimana gitu. Yang ketiga, dapat mengendalikan diri. Dapat mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak baik, nafsu yang tidak baik. Yang keempat, membuat rencana hidup, membuat skema hidup. Jadi kita juga harus membuat jadwal hidup gitu, biar kehidupan kita bisa tertata. Dan yang terakhir, membeli barang yang diperlukan dan bermanfaat. Jadi sekiranya barang itu tidak diperlukan, kita tidak membelinya. Dan tidak bermanfaat, juga kita harus menghindari hal-hal tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.